Halo Joy Kids, welcome buat kalian semua yang baru pertama kali nonton ataupun yang sudah rajin nonton. Buat kalian semua yang di kota-kota lain, Surabaya, Jakarta, Palangkaraya. We are so happy to meet all of you. Nah, sebelum kita mulai dengar firman Tuhan, sebelum kita pujian, mari kita mau yel-yel dulu ya. Sudah siap? Ya, oke. Joy. Yes, 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 I'm awesome. Sekali lagi ya. Oke. Joy. Yes, 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 I'm awesome. Halo semuanya. Yuk kita berdiri sama-sama ya. Semuanya semangat, oke? Kita akan nyanyi bareng-bareng. Jangan lupa kita akan nyanyi pakai gerakan ya. Oke, semuanya siap ya? Bersama ku berserah.
kita, yes, Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kita. Dia yang menciptakan kita, dan kejadian kita semua adalah sangat ajaib.
Yesus. Semua anak raja yang siap katakan amin. Oke, games kita hari ini adalah berjalan sambil duduk ya, pakai tangan. Nah, kita maraton ya. Oke? Sudah siap? Kalian semua di sana bisa melakukannya bersama dengan teman-teman atau saudara kalian ya. Oke, siap? 1, 2, 3. Ayo, 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 ayo. Sekarang ya, ayo, 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 ayo. Oke, kita sudah dapatkan pemenangnya yaitu Tom and Jerry. Halo semuanya, ketemu lagi di Joy Online Service. Nah, hari ini kita mau belajar lagi kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya, Mister mau tanya. Kita jawabnya cepet ya, ada 2 pertanyaan. Kalian perlu memilih yang mana yang kalian pilih. Oke, siap? Ready? Oke, yang pertama. Kalian suka seharian di pantai atau di gunung? Iya. Terus yang kedua, kalian suka pergi ke mall atau di rumah aja? Oke, nah yang ketiga nih, kalian suka dengerin K-pop di Spotify atau suka langsung datang aja ke konsernya? Yo, pilih yang mana? Atau yang ini. Suka nonton basket di TV atau langsung datang ke lapangan untuk langsung nonton pertandingannya? Yang mana? Atau kalian suka langsung berkunjung ke rumah opa oma atau enaknya ditelepon aja deh? Wah, ternyata setiap hari kita diperhadapkan pilihan ya. Kita setiap hari bertemu dengan pilihan-pilihan. Dan semua pilihan ini baik. Tetapi tetap akan ada satu yang lebih baik dari pilihan-pilihan yang ada. Hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita tentang seseorang yang memilih pilihan yang lebih baik dari apa yang ia pilih. Penasaran ceritanya? Yuk kita mau dengerin cerita kita hari ini. Cerita hari ini tentang Maria dan Marta. Kemudian Yesus dan pengikut-pengikutnya meneruskan perjalanan. Lalu tiba di sebuah desa. Di situ ada seorang wanita bernama Marta. Ia mengundang Yesus ke rumahnya. Marta mempunyai saudara perempuan namanya Maria. Dan Maria ini sukanya duduk dekat Tuhan Yesus. Dia mendengarkan ajaran-ajarannya. Sementara si Marta ini sibuk sekali dengan pekerjaan rumah tangganya. Mempersiapkan semuanya yang ada di rumah. Dan dia melihat Maria yang hanya duduk. Dia langsung datang menemui Yesus. Dan dia berkata, Tuhan, apakah Tuhan tidak peduli dengan Maria yang dia hanya membiarkan aku bekerja sendiri? Suruhlah dia menolongku Tuhan, katanya si Marta. Tapi jawab Tuhan seperti ini, Marta, engkau khawatir dan sibuk memikirkan ini dan itu. Padahal yang penting hanya satu. Dan Maria sudah memilih yang baik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang waktu teman-teman. Dan kita memahami bahwa Tuhan tidak dibatasi oleh waktu. Tapi kita semuanya dibatasi oleh waktu. Oleh karena itu, kita harus menggunakan waktu dengan baik dan bijaksana. Agar kita semuanya bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Nah, coba nih teman-teman, sekarang pikirkan nih, kegiatan apa saja yang kamu lakukan setiap harinya? Ya mungkin kamu dari bangun tidur, terus kemudian kucek-kucek mata, terus pergi ke kamar mandi, terus kemudian sibuk untuk ganti baju karena mau pergi ke sekolah, sarapan, terus di sekolah belajar, kembali lagi mungkin ada yang les, terus kemudian sudah main bentar atau seperti apa yang teman-teman lakukan di sepanjang hari?
Nah, dari semua kegiatan sepanjang hari, coba pikirkan, mana kegiatan yang paling menyita waktumu, yang paling banyak kamu lakukan? Mister Tebak, pasti semuanya setiap hari tidak terlepas dari handphone, dari gadget, bener nggak? Nah, walaupun kita banyak aktivitas di sekolah, di rumah, dimanapun teman-teman berada, pasti suka yang namanya main handphone. Berapa lama coba kamu main handphone? Coba dipikirkan baik-baik. Main game, atau mungkin sosmed, atau mungkin apa ya yang bisa dilakukan dengan handphone yang biasanya kamu seneng lakukan. Coba juga sekarang kita pikirkan sama-sama. Dari sekian banyak aktivitas yang kamu lakukan setiap hari, ada nggak waktu untuk kamu bersama-sama dengan Tuhan? Waktu untuk berdoa, waktu untuk baca Alkitab, waktu untuk memuji Tuhan di setiap harinya. Ada nggak? Yuk kita mau coba merenungkan hidup kita setiap harinya. Adakah waktu yang kita berikan kepada Tuhan di hari itu? Atau lebih banyak dari aktivitas-aktivitas yang menyenangkan diri kita sendiri? Teman-teman, Tuhan memberikan waktu kepada kita 24 jam. Tapi seringkali kita merasa kewalahan gak sih? Dengan begitu banyak tugas. Entah itu tugas dari sekolah, entah itu pekerjaan yang ada di rumah, entah itu apalah yang memberatkan kita, yang membuat kita jadi bingung untuk mengatur waktu kita. Siapa yang sering berpikir seperti ini? Sebenarnya sih, Mister, saya tuh pengen meluangkan waktu untuk berdoa atau memuji Tuhan atau baca Alkitab. Tapi kok masih banyak ya tugas-tugas saya yang belum selesai? Siapa yang pernah berpikir seperti itu? Dan apa yang kita pikirkan ini membuat kita akhirnya memilih untuk melakukan hal yang lainnya, teman-teman. Dan akhirnya ya sudah, untuk membaca Alkitab, berdoa dan memuji Tuhannya hanya sebatas pengen aja nggak kita lakukan. Karena kita sibuk untuk memikirkan banyak aktivitas yang harus kita lakukan. Setiap hari masih terasa kurang rasanya untuk kita mengerjakan semua hal itu. Sebenarnya bukan tentang tidak memiliki waktu sih teman-teman. Tapi tidak memiliki prioritas. Tidak memiliki apa? Prioritas. Karena ketika kita memprioritaskan sesuatu, maka kita akan memilih waktu itu dengan baik. Wah, pasti kita akan memilih apa yang kita prioritaskan itu sebagai pilihan dari banyaknya pilihan yang ada di setiap harinya. Hari ini kita sudah belajar dari cerita Maria dan Marta. Dan kita tahu sama-sama, Marta bukan sebenarnya tidak melakukan yang baik sih, tapi ada yang lebih baik dari itu yang dilakukan oleh Maria. Nah, Maria ini menunjukkan sesuatu yang lebih baik karena apa? Coba nih teman-teman pikirkan. Kalau seandainya teman-teman datang bertamu ke rumahnya temenmu nih, ke rumahnya orang kayak gitu. Tapi orang yang kita mau temui, dia sibuk sekali di dapur. Dia sibuk untuk mempersiapkan banyak hal. Padahal sebenarnya kita mau datang ke rumahnya untuk ketemu sama teman kita. Kita mau ketemu sama orang yang ingin kita temui di rumah itu. Coba pikirkan bagaimana perasaan teman-teman waktu itu ketika teman-teman tidak ditemanin untuk duduk bersama. Nah, seperti itulah yang dimaksudkan oleh Yesus di waktu itu. Maria telah memilih pilihan yang lebih baik dari apa yang dilakukan oleh Marta. Nah, teman-teman, setiap dari diri kita juga punya rumah di hidup ini, yaitu rumah dalam hati kita. Tahu nggak, Yesus itu mau mengunjungi rumah hati kita loh teman-teman. Setiap hari Tuhan pengen datang ke rumah hati kita. Nah pertanyaannya, maukah kita semuanya berhenti sejenak dari semua kegiatan, aktivitas kita, semua rutinitas kita di setiap hari itu untuk kita mau duduk bersama dengan Yesus.
kita memuji Yesus, berdoa, menyembah Yesus, bahkan mendengarkan ajarannya melalui firman Tuhan. Sibuk untuk melayani Tuhan dan kegiatan-kegiatan lain tidak seharusnya menjadi penghalang untuk kita memiliki waktu bersama Yesus loh. Justru ketika kita tidak memiliki waktu untuk duduk berdiam diri bersama Yesus, maka ini merupakan pengingat untuk kita bahwa kita belum memilih pilihan yang terbaik, teman-teman. Tuhan pengen sekali untuk kita memilih pilihan yang terbaik, memprioritaskan Yesus di atas semuanya. Nah, dengerin baik-baik. If it stop you from getting closer to God, then it needs to go. Nah, teman-teman, mungkin dari kita semuanya berkata, masalahnya kegiatanku, kerjaanku banyak loh Tuhan. Banyak yang harus aku selesaikan. Ini tugas math belum selesai, tugas bahasa Inggris belum selesai, tugas belum lagi nanti aku harus les dan sebagainya. Tidak mungkin bisa aku selesaikan Tuhan kalau hanya dengan berdoa. Ini mesti aku kerjakan. Ya, mungkin kita semuanya berpikir seperti itu, benar. Tapi coba deh, kita mau belajar dari apa yang Mister sudah siapkan di hari ini. Yuk, kita mau belajar apa? Yuk, semoga ini bisa membantu. Oke, teman-teman, Mister punya beberapa bahan di hari ini. Nih, Mister ada pasir, terus kemudian ada kerikil, terus kemudian ada plastik, telur plastik gitu teman-teman. Nah, menurut teman-teman nih, Mister mau kasih tantangan. Tantangannya adalah masukkan semuanya ini ke dalam toples ini. Kira-kira bisa muat nggak ya? Kira-kira bisa nggak ya? Coba kita mau mulai dari mana nih? Mulai dari mana? Oke, mungkin sebagian dari kita akan berpikir, pasirnya dulu karena banyak kan pasirnya. Yuk kita mau taruh pasirnya, coba ya. Oke. Oke, pasirnya kita taruh. Karena mungkin kita berpikir, wah dia banyak nih, dia harus masuk dulu nih. Oke, pasirnya kita masukin. Oke. Terus apa ya? Kerikil kali ya. Jumlahnya lebih banyak nih kerikilnya. Kerikilnya kita masukin. Wah, oke deh. Terus yang ketiga kayaknya ini telur plastiknya ya. Ya. Bisa nggak sih sebenarnya kita masukkan semuanya ke dalam toples ini? Bisa nggak kira-kira ya? Ini udah nggak bisa ditutup lagi. Kita mau coba sekali lagi ya. Jadi dengan cara yang pertama tadi itu udah gagal. Oke, kita mau pakai cara yang lainnya. Kita pakai cara yang lainnya. Oke, kita akan mencoba yang cara kedua ya. Gimana kalau telur plastiknya dulu kita masukkan. Ini bentuknya yang lebih besar ya teman-teman ya. Kita taruh. Terus yang kedua itu kerikil-kerikilnya teman-teman. Kerikil-kerikilnya. Nah, yang ketiga barulah kita masukkan pasirnya. Coba ya. Kita mesti buat bisa tertutup toplesnya.
Oke, oh masih ada di sini, boleh kita masukin lagi, kita masukin. Wah, kita tutup ya. Nah, bisa nggak masuk? Bisa kan? Nah, teman-teman, ini gambaran yang sangat sederhana. Coba kalau tadi teman-teman masukkan pasir terlebih dahulu, terus kerikil yang kedua, terus yang ketiganya itu adalah telur plastik, kan kita nggak muat tuh, nggak bisa tuh sampai ditutup. Tapi kalau sebaliknya, kita masukkan dengan telur plastik dulu yang lebih besar, kemudian kerikil-kerikil, dan kemudian pasir, akhirnya bisa tertutup. Ini sama artinya seperti ini nih teman-teman. Jadi, kalau kita mendahulukan Tuhan, terlebih dahulu meletakkan yang pertama di hati kita, kemudian aktivitas-aktivitas kesukaan kita sehari-hari lainnya, maka hidup kita akan dipenuhi dengan kelimpahan dan sukacita, teman-teman. Nah, itu pentingnya kita untuk memiliki prioritas. Oke, jadi dari apa yang sudah kita pelajari tadi, kita semakin banyak meluangkan waktu bersama Tuhan Yesus, maka Yesus sang pemilik waktu akan memberikan kalian hikmat yang sangat luar biasa untuk kita bisa mengatur prioritas. Sehingga semua akan bisa kalian kerjakan dengan baik. Jadi ingatlah, if it stop you from getting closer to God, then it need to go. God bless you. Nah, super kebenaran kita hari ini adalah if it stops you from getting closer to God, then it needs to go. Oke, sekali lagi ya, kita ulangi sama-sama. If it stops you from getting closer to God, it needs to go. Ayat penuntun kita hari ini diambil dari Lukas 10 ayat 38 sampai 42 or Luke 10 verse 38 until 42. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Mazmur 27 ayat 4. Hanya satu yang kuminta kepada Tuhan, hanya inilah yang kuingini. Diam di dalam rumah Tuhan seumur hidupku, untuk merasakan kebaikan Tuhan dan mohon bimbingannya. Or in English, Psalm 27 verse 4. The one thing I ask of the Lord, the thing I seek most, is to live in the house of the Lord all the days of my life, delighting in the Lord perfection and meditating in His temple. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat cerita firman-Mu hari ini. Tuhan, ajarkan kami untuk lebih lagi mengerti akan apa yang Kau inginkan Tuhan. Dan ajari kami Tuhan untuk menomorsatukan Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Ibadah Joy kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan juga share link YouTube ini ke teman-teman kalian. See you, God bless, bye.